Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi, pada hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang atlet nasional di cabang olahraga dayung yang baru beberapa hari kemarin mempersembahkan satu medali emas, satu perak dan satu perunggu bagi kontingen Indonesia di Asian Games Guangzhou, Cina. Dan terima kasih Mezir sudah hadir. Mezir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mezir, kemarin ini ya udah peroleh medali emas, perak dan perunggu ya? Iya bang, alhamdulillah bang. Satu medali emas, satu medali perak dan satu medali perunggu isi 12 pro di Cina. Di Cina. Itu bagaimana Mezir, perasaan Mezir ketika memperoleh medali emas ini? Perasaan Mezir sangat senang bang, sangat dan terharu karena ini emas pertama di Asian Games bagi Mezir. Dan perak juga bagi Mezir dan perunggu pertama juga bagi Mezir di Asian Games di Cina ini. Karena Mezir udah ngikutin Asian Games udah 3 kali bang, di Korea sama di tuan rumah sama di Cina. Di Cina ya. Baru ini pertama kali dapat medali bang. Nah, kejuaraan-kejuaraan yang pernah Mezir ikuti apa aja sih? Ketika dunia lah. Dunia Mezir kejuaraan dunia bang, kejuaraan dunia di tergombut, kejuaraan dunia di kanoing, di kayak. Mezir spesialis kayak bang, Kayak yang perorangan. Karena di Asian Games Cina ini kita memperkuat buat tergombut, jadi yang seniornya kita ditarik oleh pelatih buat perkuat tergombut bang. Tergombut ya. Nah, kok bisa Mezir dari spesialis nih kayak ya bisa ditarik ke Dragon Boat? Apakah memang ini strategi pelatih atau mungkin Mezir dianggap tidak bisa bersaing dengan atlet dari negara lain? Enggak, kita karena orang yang kaya ini sudah mempunyai daya tahan yang bagus bang daripada atlet tersebut bang. Karena kita punya endurance yang bagus, kita dari orang individu kalau masuk ke bergrup, jadi malah tambah bagus jadi bang. Orang yang perorangan masuk ke grup bang. Dan kalau peluang di Asian Games buat Asia di canoeing terutama ya bang, emang kita levelnya beda sama Cina, sama Kazakhstan, sama pecahan Rusia sana bang. Gitu ya. Ya. Itu dari Asian Games kemarin lawan yang terberat menurut Mezir apa waktu itu? Negara mana? Dan negara Cina bang, Cina sama Thailand sama Myanmar gitu. Memang dari kejuaraan Asia ada gembut, kejuaraan dunia kemarin di Thailand, cuman kita bertiga terus baku pepet terus bang. Yang bersaing ya? Iya, yang terus bersaing terus bang. Nah, ini kan pertama dapat perunggu, kemudian dapat perak, kemudian dapat emas. Iya. Nah, apakah ada perubahan strategi di pelaksanaan? Iya bang, pertama kita terkendala oleh perahu bang. Soalnya perahu yang di Cina tuh kita belum pernah pakai di Indonesia bang. Karena di Indonesia kita lebih dekat jarak ya bang. Satu di lomba di Cina perahunya beda lagi ya kita lombain bang, malah lebih panjang gitu kan. Jadi kaki buat tumpuan kita tuh nggak nyampe kaki kita dan ada tumpuan bang. Jadi itu kendala kita saat lomba di 200 kita agak ini bang, belum satu hati karena tumpuan kita tuh nggak ada bang. Jadi dari 200 kita belajar memperbaiki jalan 500. Habis itu di jalan 1000 kita punya inspirasi buat kasih sepatu bang, dan kita ada nyampe tendang kita di situ bang. Jadi kita buatin bagi yang nggak sampai pakai sepatu. Alhamdulillah dari 1000 kita jadi enak lagi dayung, dapat sedang mendayung juga bang. Nggak masalah ya pakai sepatu dalam tuh? Nggak masalah bang. Masalah ya. Nah, kalau kita tengok di video kan, iya, ibarat pacu jalur di Kuansing kan setipis kulit bawang sebenarnya nih. Iya benar bang. Nah, ini bagaimana Mezir melihat situasi seperti itu? Memang kita melawan Cina ini di dia cenderung tuh memang betul-betul dia sangat matang kayak persiapan mereka tuh bang. Baru pertama ini kita mengalami hal yang kayak gini melawan sama Cina tuh bang. Emang dari awal kita ketinggalan bang, dari awal ketinggalan, kemudian ketika finish kita ambil lagi, malah dia bisa naik lagi pada finish tuh bang. Itu kita ambil kewalahan melawan Cina bang. Lain pada kejuaraan dunia, kejuaraan Asia mereka nggak kayak gitu pukulnya, berarti mereka lebih siap lagi buat bagi tuan rumah kayaknya bang. Dan memang mereka di Dragon Boat ya, kekuatan mereka memang. Iya, memang mereka tuh andalnya di dayung bang. Semua mereka tuh dari rowing, dari kayak sampai tergembut mereka aja umumnya bang, dari cabang dayung. Iya, kekuatan di Asia mungkin. Iya, memang Cina lah, karena mereka udah juara dunia sama juara Olimpik juga Cina tuh.
Nah, Maisir sudah berapa lama nih sebagai atlet dayung? Mazir terjun ke dayung dari PPLP dulu bang. Dari udah 13 tahun bang. 13 tahun. Iya, 13 tahun sama di dayung. Hmm. 12 tahun 12 tahun di Platnas Bang. Di timnasnya 12 tahun, di Pekanbaru 1 tahun. Oh, berarti lama di Platnas ya? Lama di Platnas. Berarti memang Faizir dipanggil untuk memperkuat memperkuat negara Indonesia lah ya di ini ya. Iya bang. Sebenarnya persiapannya walaupun misal persiapan PON, Prapon, Kejurnas itu bang, Mazir malah persiapannya di timnas bang, nggak ada Mazir gabung ke daerah kayak di Riau gitu bang. Tapi memperkuat Riau di PON ada ya? Iya. Mazir 2016 Mazir emas bang, 2012 Mazir emas, dan di Papua Barat Mazir 2022 Mazir emas. Yang udah emas. Iya. Di kayak 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 senior perorangan. yang saya sendiri perorangan. Di kejuaraan dunia mungkin? Kejuaraan dunia Mazir pernah ikut dulu bang di Ceko, cuman kan masuk final B ya, itu pun peringkat terakhir. Terakhir. Iya. Tapi di di kejuaraan dunia dapat juara ada? Kalau buat Kianawin kita nggak belum pernah dapat bang. Cuman kalau dari Gombot kita udah 2 kali kita juara dunia ya bang di Thailand. Di Thailand ya. Iya. Nah, Maisir kan sebagai atlet dayung ini. Iya. Nah, ini bagaimana Maisir bisa bergabung di cabang olahraga dayung ini? Ceritanya seperti apa? Iya. Awal dulu kan Mazir kan masih ke kelas 1 SMA bang, Semea itu kan kalau di tentukan Mazir di Semea bang. Dulu Mazir kan hobi pacu jalur waktu itu bang, hobi pacu jalur. Jadi setiap ada event kecamatan pacu jalur, Mazir selalu minta izin bang. Kan kita dikasih surat rekomendasi dari kepala desa tuh bang. Nah, kasih itu ke wakil kesiswaan itu. Nah, kita diboleh pulang sebelum jam pelajaran habis itu bang. Jadi Mazir terus menerus tuh bang. Asal ada pacu Mazir izin cepat pulang. Asal ada kegiatan pacu Mazir izin pulang. Nah, karena Mazir suka pacunya bang. Jadi ada dari orang di sekolah bang. Pergi mencari bibit atlet ke sekolah di Kwansing. Jadi di situ karena guru olahraga nih Mazir yang ikut pacu bang. Jadi dia tarik lah Mazir nih. Mazir, kamu coba tes aja ya di lapangan Limuno, nanti tes lari sama seluruh di Kwansing katanya. Iyalah pak, itu jam berapa pak? Jam 3 ya bang ya. Di jam 3 itu Mazir pas melakukan pacu jalur mini di Pulau Aro bang. Jadi pas pacu jalur mini, Mazir langsung pergi ke lapangan Limuno bang. Tanpa menggunakan alas sepatu dan alhamdulillah Mazir yang pertama waktu itu. Lomba lari begitu ya? Iya, lomba lari. Nah, Maisir sekarang menjadi prestasi di dayung ini, apakah memang ada faktor pacu jalur budaya masyarakat Kwansing ini, atau memang diajarkan lebih dulu cara berdayung seperti itu? Enggak, Pak Mazir dari kecil kan memang orang pasti kan besar dari Sungai Kuantan tuh ya kan. Jadi Mazir dari kecil tuh udah main sampah sebenarnya bang. Suka main pacu gitu di pakai sampah kan. Jadi dari situlah Mazir belajar dayung ini. Awalnya kan Mazir dayung ini cuma atlet tradisional gitu bang. Jadi memang kelamaan belajar hobi. Nah, jadi ada senior juga namanya Eka Octarorenus kan abang juga karena dia mata juara juga. Dia yang sebelum mengajarkan Mazir masalah dayung ini. Itu gabung latihan di kebun di kebun opi loh bang. Berarti memang Maisir udah punya dasar ya teknik berdayung berarti ya? Iya, karena dari pacu jalur itu bang, dari pacu jalur pas pacu jalur itu kan pas jalur Mazir itu juara 1 juga bang di Kwansing itu kan. Nah, jadi di situ teman naiknya Mazir itu. Itu enggak ada apa ya? Kriteria mungkin pendek atau mungkin posturnya bagus. Iya bang, itu sangat menentukan juga bang. Waktu pelatih dari dari Pekanbaru ke Kwansing kan diambilnya tinggi bang, habis itu badan dia bagus apa enggaknya. Dan Mazir situ tuh paling pendek bang. Mazir paling pendek, banyak orang lain tuh lebih tinggi dari Mazir. Habis itu mereka emang setelah olahraga bang. Orang datang pakai sepatu, ya bang kan. Habis itu mereka emang udah siap untuk tes itu bang. Mazir dalam keadaan kasih ya sebenarnya. Karena Mazir habis pacu jalur mini di Pulau Aro, Mazir pergi ke Lapu Limuno. Mazir kira tuh hanya pusat
sit up, push up gitu aja bang. Rupanya tasnya lari tuh bang tengah hari. Jadi sampai ngelepuh kaki Mazer itu kena lari kena nah jam 10 Mazer lari bang. Panah paras itu kan, mutar itu dapat 6 putaran bang, selama 12 menit dulu tuh. Jadi yang kita bisa tuh 58 orang bang, kalau Mazer nggak salah bang ya, 58 orang, diambil cuma 2 kita, yang cowoknya. Jadi Mazer, aduh gimana, copaknya apa enggak? Soalnya Mazer paling pendek dan di antara lain bang. Kalau Mazer lihat profil orang tuh di sekolah masing-masing tinggi-tinggi, bagus-bagus badannya. Nah itu bang. Tapi yang dengan tekad yang bulat Mazer, walaupun Mazer nggak pakai sepatu, tapi Mazer tetap semangat aja bang. Nah, alhamdulillah Mazer diambil sama pelatih dulu sama Kak Amin namanya. Padahal yang lain udah punya sepatu ya. Udah punya lengkap punya sepatu, pakai jasri, ya pakai training, berarti pakai celana pendek aja, makanya kita habis pacu ya bang. Nah, apakah memang kondisi Maizir tidak sanggup beli sepatu, tidak punya sepatu, atau memang karena ketidaksiapan Maizir untuk ikut seleksi? Ya, yang pertama memang tidak sanggup beli sepatu ya bang, kan Mazer juga orang nggak berada sebenarnya bang. Habis itu memang pengorbanan dari juara ini memang nggak mudah ya bang. Dari Mazer memang dari nol, dari nggak punya pakai sepatu, baju tuh tes tuh robek-robek gitu bang. Tapi Mazer tetap semangat aja, walaupun kata pelatih itu, walaupun kamu nggak ada sepatu, nggak ada baju kamu kayak gini, habis itu HP kan Mazer nggak punya HP bang. Walaupun kamu punya HP, saya yang minta nomor HP kamu, kata Kak Amin itu bang. Saya minta HP kamu, pokoknya kamu tetap semangat, tes anak ya. Itu Mazer ingat kata-kata seorang pelatih. Berarti memang Maizir ikut tuh tanpa sepengetahuan orang tua lah ya, waktu tes itu. Mazer orang tua nggak ada ya dari Nggak ada kecil. waktu itu. Sejak umur berapa orang tua Maizir? Mazer yang ceweknya Mazer umur 4 tahun bang. Habis itu yang bapak Mazer kelas 6 SD Mazer meninggal ya bang. Jadi Mazer dari kecil memang ibaratkan kurang kasih sayang sama oleh orang tua gitu. Dan dibesarkan sama saudara. Nggak sanggup ini sekolahkan juga, nggak sanggup ini kelas 1, pindah lagi kelas 2, pindah lagi meninggalkan keluarga ini nggak sanggup lagi, Mazer pindah lagi ke keluarga lain. Gitu. Sampai Mazer SD itu 6 kali pindah bang. 6 kali pindah. 6 kali pindah. Karena saking nggak sanggup keluarga ini nyekolahin. Jadi 6 kali pindah sampai ke taman kelas 1 Mazer 6 kali pindah SD bang. Karena ketidaksanggupan biaya keluarga ya. Iya. Nah sekarang kan Maizir udah berprestasi nih, boleh dikatakan sebagai atlet merah putih. Dengan prestasi ini apa yang ingin Maizir sampaikan mungkin ke almarhum orang tua, ke keluarga dengan pencapaian yang ada sekarang ini? Ya Mazer karena terima kasih, alhamdulillah Mazer bisa menjadi olahraga yang berprestasi bang. Tanpa dukungan orang tua, keluarga, dan saudara semuanya, Mazer nggak akan bisa menjadi yang kayak gini bang. Nggak nyangka sih bang. Orang yang hidupnya hanya numpang kerja yang nggak patut jangan dikerja aja bang. Pengen sekolah itu bang. Itu yang saya lakuin. Cuma saya itu nggak jadi permasalahan. Yang penting saya tetap semangat dalam latihan, tetap gigih dalam latihan. Turut kata pelatih, saya yakinnya, insyaallah alhamdulillah sekarang bisa mencapai prestasi yang cemerlang kayak ini sekarang. Menurut Maizir siapa yang paling berjasa terhadap prestasi yang Maizir capai sekarang ini? Kalau menurut Mazer banyak sih bang yang berjasa. Mazer nggak bisa bilang satu persatu karena Mazer kalau dibilang satu berjasa ini, Mazer pernah juga tinggal di sini. Kalau tanpa yang satu ini, Mazer juga nggak bisa melampaui kayak kedua nih bang. Mazer tukang berjasa yang kedua ini, bapak ini mungkin nggak bisa juga melampaui ketiga. Jadi Mazer ucap ribuan terima kasih kepada yang membantu Mazer dalam berkarir walaupun dalam bersekolah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih
hanya Allah membalas semua kebaikan kalian. Tapi tamat ya, tamat SMA ya. Alhamdulillah tamat bang. Waktu tamat itu tuh Major udah putus asa bang, karena bapak angkat Major yang waktu SMP itu kan saudara bang. Karena saudaranya udah nggak sanggup lagi, Major kan jadi gari masjid dulu bang, selama 3 tahun jadi gari masjid. Jadi pengurus masjidnya tuh mengangkat Major sebagai anaknya bang, supaya kamu bisa menjaga masjid, tapi kamu tetap bisa sekolah di Semean dulu bang. Di kampung ya? Ya di kampung bang. Habis itu Major bilang apa pak, Major mau melanjutkan jadi gari masjid asal Major bisa sekolah gitu. Itu sangat berjasa juga keluarga bapak angkat Major yang telah membantu Major dalam SMA itu pak. Tapi sekarang dia masih hidup ya? Alhamdulillah masih hidup pak. Masih hidup ya. Apa yang ingin Meister sampaikan ke beliau dengan prestasi mungkin Meister yang ada keadaannya sekarang ini? Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Angkat Major, Bang Zulkifli Indra, dan Kak Lia yang telah menerima Major di rumahnya. Walaupun Major nggak ada hubung keluarga, sanak famili, tapi Bapak dan Ibu sangat mendukung Major dari sekolah sampai ke tanpa kekurangan uang sama kendaraan dikasih kepada Major. Major ucapkan terima kasih kepada Bapak Angkat Major. Nah, ketika Meister kan hidup susah dan berjuang sendiri, kemudian Meister juara, dapat uang pembinaan, dapat uang bonus. Nah, apa yang terpikir oleh Meister dengan perjuangan Meister sampai saat itu? Waktu awal Major dapat medali SEA Games pertama di 2011 tuh bang. Pertama mendapat medali itu kan kita pegang duit banyak bang. Jadi Major orang yang biasa pegang duit 50 satu hari ya susah bang. Satu ikut sedikit mendapat duit ratusan juta kan jadi kaget jadi ya bang. Baru orang nggak punya tuh bang. Tahu dapat duit banyak gitu. Ya jadi bingung bang dapat duit di kemanain gitu. Iya. Karena tidak pernah melihat kecuali. Nggak pernah nyangka melihat bang, membayangkan aja sulit rasa mendapat duit banyak gitu bang. Bagi kita orang biasa aja bang. Iya. Itu digunakan untuk apa awal-awalnya ketika dapat? Awal-awal dulu beli tanah dulu bang. Beli tanah kebun dulu. Sisanya baru buat apa? Kasih keluarga, kasih buat bangka gitu. Tetap ya dibagi ya. Iya. Bangka terutama ya. Iya dikasih juga. Walaupun dia udah banyak duit buat anaknya gitu. Sebagai ucapan terima kasih Iya, lah ya. Nah, sudah berapa medali yang terkumpul nih di Meister? Mungkin kalau dihitung mungkin 150 ada kan bang. 150 keping. Medali keping. Karena majalah buat apa tuh 2 tas besar tuh bang penuh bang. Di rumah tuh. Di rumah ya. Iya dari 2009 tuh bang. Berarti memang dari perjuangan Meister dengan olahraga ini bisa merubah kehidupan Meister itu sendiri ya? Sangat membantu banget bang. Sangat membantu. Kalau nggak terjun ke olahraga gini, mungkin hidup Meister jauh dari kalian berada kayaknya bang. Mungkin udah di kebun orang, nyangkul di nyawa orang mungkin kayaknya. Iya. Mungkin tinggal di rumah orang juga kayaknya. Dan memang itu tidak terpikir sebelumnya oleh Iya Meister. benar bang. Nah, dengan keadaan Meister sekarang, apa lagi yang ingin Meister capai? Apakah memang sudah terpenuhi target yang Meister capai hari ini? Iya bang, Meister sebenarnya udah alhamdulillah yang menjadi cita-citakan buat medali emas di ASEAN itu sudah tercapai bang. Meister pengen medali nggak perak, nggak emas, nggak perunggu di ASEAN Games. Tapi alhamdulillah Allah mungkin mengijabah, alhamdulillah dapat medali ketiga-tiganya malah dikasih alhamdulillah. Nah, itu kemarin ya di Itu kemarin dia langsung. Nah, target ke depan mungkin Meister? Meister target ke depan kan mungkin ini podcast pertama bagi abang mengetahui bahwa Meister mengucapkan insyaallah udah selesai dayung lah ya bang. Dalam dunia olahraga, Meister udah mau pensiun sebenarnya. Mau pensiun lagi bang karena kasihan sama anak, istri udah pada gede anak-anak,
Jadi kalau kita merasa cukup mah cukupnya, kalau duit mah nggak ada habisnya bang. Iya, iya. Cuman kita kalau masalah prestasi kan kita memang haus prestasi bang. Tapi kalau kita menghasilkan prestasi, habis kan keluarga kita jauh bang. Jadi pikiran kita di sana tuh nggak nyaman, nggak tenang juga bang. Dan keluarga kan kurang dapat kasih sayang seperti anak. Gitu. Itu sudah lama ya pisah dengan orang rumah ketika di Platnas itu ya? Sudah lama bang. Sudah macam ke musim corona dulu kan orang rumah sama anak-anak kan udah pulang bang. Mulai di situ sampai sekarang udah jarang pulang. Mungkin sekali dalam setahun pulang tuh bang. Jadi udah itu tuh yang bikin nggak sanggup ya bang. Kalau masalah tenaga, masalah spirit, masalah semangat dalam olahraga tetap alhamdulillah masih Mazhar sekarang yang pertamanya di timnas bang. Iya. Berarti memang yang Maizir pikirkan ingin bersama dengan keluarga gitu ya. Itu bang. Ingin bersama sama keluarga. Cukuplah dulu kita nggak ada masa-masa kecil, kita nggak ada keluarga mendamping kita seperti orang tua. Kita sekarang udah menjadi orang tua, janganlah kita seperti kita dulu waktu kecil dulu bang. Iya. Kita anak-anak kita besar tapi jangan nggak sampai orang tuanya. Dan cukuplah saya Maizir dulu loh bang. Kayak gitu. Mereka Maizir sekarang udah Maizir mengatakan udah siap untuk selesai. Berarti pensiun ya? Ya kita pensiun bang. Nah, apakah memang ini sudah keputusan final atau mungkin karena gini, dengar informasi kan Maizir akan dipanggil untuk mengikuti kualifikasi Olimpiade ya? Iya, di Thailand. Di Paris ya? Di Thailand. Di Thailand ya? Iya. Nah, apakah kesempatan itu mungkin tidak semua orang loh gitu, atlet punya kesempatan itu? Ya, mungkin tuh udah positif, Maizir udah enggak lagi bang. Walaupun ada harapan buat terjun ke sana, tapi kita kasihkan mungkin yang junior masih banyak yang belum bagus lagi bang. Jadi Maizir udah satukan tekad, udah mau selesai ya. Udah berapa lama jauh dari anak-anak dan istri ketika di Platnas? 4 tahun bang. 4 tahun. 4 tahun sudah di Platnas sana bang. Tapi orang rumah, istri, anak mungkin mendukung ya selama ini mungkin ya? Ya alhamdulillah bang, Maizir dapat istri dan anak-anak, pengorbanannya yang luar biasa, yang sangat mengerti dan keadaan seorang ayah dan seorang suami bagi keluarga saya. Sangat Maizir alhamdulillah, istri dan anak-anak Maizir sangat mendukung dengan positifnya pemikirannya. Iya. Nah sekarang apa yang setelah pensiun, apa lagi nih target selanjutnya dari Maizir? Ya Maizir targetnya sih bang, mudah-mudahan ada rezeki Maizir buat masuk PNS itu ya bang ya. Mudah-mudahan ada pengangkatan di Kemenpora karena Maizir sudah mendapat medali emas di Asian Games. Dan itu janji ya bang. Mudah-mudahan tuh ada rezekinya Maizir itu ya bang ya. Tapi kalau enggak ya kita mau gimana lagi ya bang. Karena kita udah berusaha prestasi yang terbaik. Kalau misalnya bonus itu tuh kita serahkan kepada pemerintah aja bang. Dan selanjutnya Maizir fokus kalau di kampung Maizir berkebun dia jadinya bang. Punya kebun ya? Ya alhamdulillah Maizir semenjak di Dayung ini Maizir udah dari sebidang tanah nggak ada bang. Semenjak dari Dayung ini Maizir alhamdulillah punya 30 hektar kebun. Kebun? Iya, kebun sawit. Kebun sawit bang. Alhamdulillah. Dan itu sudah menghasilkan? Sudah menghasilkan, udah mau jalan 4 tahun bang. Alhamdulillah. Jadi itu lemah menopang sehari-hari hidup istri dan anak di kampung bang. Berarti memang dari dunia olahraga ini juga bisa menjadi penghasilan untuk memulai usaha sendiri ya? Sangat membantu bang dunia olahraga ini kalau kita betul-betul terlatih, bang, disiplin, mengikuti kata pelatih itu. Semua cabang olahraga pasti kalau dia prestasi sih mewujudkan impiannya adalah yang tanpa diduga bang. Sebab Maizir sudah merasakan banget bang, mendapat memang dari dikata nol banget bang, sampai alhamdulillah rumah nggak ada, sekarang ada rumah bang, tanah nggak ada, sekarang punya tanah, dari mobil nggak ada, sekarang alhamdulillah punya mobil, kayak gitu bang. Ini bukti nyata buat di dalam bidang olahraga nih bang. Iya. Bukan kita main sogok-sogok itu nggak, memang hasil maksimal kita latihan, sangat kita disiplin dalam istirahat, disiplin dalam makan, dalam latihan gitu. Dan itu betul-betul hasil olahraga itu memang nyata bagi Maizir. Karena kalau tanpa olahraga ini
Majer nggak bakalan kayak gini loh bang, nggak Iya. bakalan ya pertama nggak bakal dikenal orang bang, karena Iya. dulu kan Majer zaman dari orang kampung jauh lagi bang, kampung Majer kan. Sekarang alhamdulillah dari nggak kenal orang sekarang udah dikenal orang gitu loh. Dari orang nggak ada sekarang bisa dibilang ada gitu Ada, loh. ya. Dari sekian banyak bonus, berapa yang paling banyak Mazer terima? Majer 2019 bang. 2019. 2019 Majer dapat 1,6 bang. 1,6 kan? Iya. Itu kejuaraan apa waktu itu? Waktu SEA Games bang. Masih game. Iya. Dragon Ball juga ya? Situ Majer merangkap bang. Merangkap kaya sama Dragon Ball. Maka Majer itu banyak dampaknya bang. Tambah lagi apa dari Riau. Riau kan menurut Majer profesi yang paling apa sih kayak atletnya luar biasa bang. Majer memang Majer akui Majer satu match itu kita saling berdialog bang. Kamu berapa di profesimu? Kamu berapa di profesimu? Saya cuma sekian bang. Saya besar, saya satu emas 500 juta bang. Mereka tuh malah kaget bang. Dia nggak percaya Riau itu dapat atlet yang medali emas 500 juta. Iya. Kamu bohong kata dia kan. Saya dapat cuma sekian kata dia. Iya. Enggak. Makanya orang tuh kalau belajar lihat bilang profesi Riau sangat apa sih kayak atletnya luar biasa bang. Mulai dari gaji sama bonusnya. Saya tahu itu cuma Riau ya ada kayak bang. Iya. Luar Dari biasa. Asian Games sekarang ada informasi berapa yang mau dapat ini? Kemarin katanya bang dulu Asian Games sebelum kan 800 juta satu medali emas bang. Ya, Satu katanya- tim atau satu orang? Enggak satu orang bang. Satu orang. Ya satu orang. Katanya tahun ini nih bakal naik lagi katanya bang. Katanya satu emas 1 M. Walaupun beregu ya, kan beregu. Walaupun beregu bang, kita walaupun beregu kan kalau satu emas perorangan dia 1,5 M bang. Kalau yang beregu dia 1 M. Kalau yang perorangan dia dapat 1,5. Kalau yang beregu dapat 1 M itu buat individu bang. Enggak 1 M itu bagi semua orang kak. Satu orang dapat 1 M. 1 M ya. Sekarang masih menunggu lah takdir ya, belum cair ya. Belum cair bang. Mudah-mudahan secepatnya pemerintah bisa cair dan nilainya lebih tinggi dari Asian Games yang lalu. Berharap bang. Nah, ini kan mau pensiun, sudah memutuskan untuk pensiun di dunia olahraga, kemudian akan mengelola usaha, Iya bang. punya sawit 30 hektar. Nah, apakah mungkin ada berniat untuk melatih di daerah di Riau untuk menghasilkan atlet-atlet yang mungkin melanjutkan estafet Mazer, atau mungkin memang berhenti total dari dunia olahraga? Itu Majer ngikut aja bang. Kalau ngikut misalnya pelatih, dan Majer pengen banget kan supaya ada generasi Majer yang selanjutnya dan di pelatnas. Soalnya dari 2011 sampai sekarang Majer yang masih bertahan di pelatnas seperti dari Riau bang. Jadi Majer udah pensiun. Majer berharap semoga ada pengganti Majer yang junior yang masuk ke pelatnas. Dan Majer pengen jadi apa kalau disuruh Majer dengan orang Koni aja sana. Iya. Disuruh Majer ada SK pelatih, Majer bikin pelatih. Kalau misalkan nggak apa, Majer batu rumah doa aja gitu. Nah, kalau disuruh melatih dari nomor apa rencananya? Ya Majer kan misalnya kayak sama Dragon Ball bang. Kayak sama Dragon Ball kan itu memang nomor spesialis Majer bang. Nah, sekarang kan Mazer udah menjadi atlet nasional nih. Iya. Nah, sebenarnya bagaimana suka duka menjadi seorang atlet nasional ini? Ya, kalau dukanya kita suka atlet nasional kita latihannya bang. Asal namanya atlet kan ibarat kata kita tuh cuma gigi aja lagi nggak keringat. Cuma balik kita keringat kalau udah kita latihan bang. Ya. Makanya kalau kita nggak sanggup ya kita sanggupin gitu bang. Karena kita pengen juara gitu ya bang. Kalau sukanya kita pertama kita dapat gaji banyak gitu bang. Pertama makan kita bernutrisi, ya istirahat kita cukup, vitamin kita cukup gitu. Jadi itu biar sukanya, dan kalau kita juara duitnya banyak bang. Nah, Mazer kan juga ada nih pemerintah ketika Asian Games, SEA Games kemarin ya. Iya, SEA Games. SEA Games, kemudian dia dielulukan sampai ke negara asalnya di Indonesia. Ketika sampai di Indonesia, nah Mazer melihat bagaimana pemerintah memberikan apresiasi atau menyambut atlet yang berprestasi waktu itu. Iya. Waktu itu sebenarnya Mazer sangat berterima kasih kepada pemerintah karena bonus
tiap tahun ke tahun bertambah naik bang. Itu hal positif ya bang. Cuman Mazir merasa ini masalah ada perbedaan antara cabur satu sama cabur lain itu bang. Mazir berharap pemerintah menyamakan, meratakan semua cabur itu bang. Walaupun adanya cabur prioritas, ini cabur yang favorit, ini cabur yang andalan. Kita atlet ini kita sama-sama berjuang pengen menaikkan merah putih di negara orang loh. Ini juara satu, ini juga juara satu juga. Ini menyanyikan Indonesia Raya, kita juga menyanyikan Indonesia Raya juga di orang. Loh, kenapa ini di pemerintah kita ada perbedaan bang? Perbedaan. Ini dapat 1 medali emas, ini dapat 4 medali emas bang. Tapi viralnya beda bang. Viralnya beda. Selama ini yang ini nggak pernah absen dari medali emas bang. Tapi kok malah ini yang merasa dianak kirikan itu bang. Ya kita pengennya pemerintah meratakan semua lah bang. Adil lah ya. Adil dalam prioritasnya, dalam mengisi anggarannya, dalam apa penyambutannya gitu bang. Jangan kita pernah ke satu apa sakit rasa apa sedih ya bang. Pas kita barengan sampai di bandara bang, kita baru sampai bandara deh waktu SEA Games itu bang. Yang ini nih yang si Ari udah masuk mau penyambutan bang, masuk penyambutan. Habis itu kita mendarat juga bang. Pas di sini nih datang orang pegawai pegawai dari satu instansi ya bang ya, katanya. Tunggu dulu katanya. Masih ada timnas kata dia. Sedang berfoto-foto. Nah kami kan timnas juga nih bang. Kita ngomongnya kok ada timnas lagi foto-foto lah. Nah, kami ini apa kan dulu Pak? Kami juga timnas dapat 3-4 medali emas waktu SEA Games itu. Nah, kami kan timnas juga nih, kenapa ada kata-kata kayak gitu lah Pak. Jadi kan ini kan jangan ini ada perbedaan kita Bang. Ini timnas dan ini bukan timnas namanya. Gitu Pak. Kita kan sama timnas. Ini foto, kita bareng aja foto sama campuran ini nih. Apa salah juga kan gitu lah Pak. Jadi ini perbedaan bagi kita Pak. Itu sebenarnya kita ingin juga dihargai sama. Iya, sama bang. Ini misalnya wartawannya 5, ini wartawannya 5 juga. Ya. Ini kita data ini wartawannya 5. Pas kita masuk di situ wartawannya pada pergi loh bang. Tinggal wartawannya satu lagi tinggal kan kayak gitu. Kayak ada itu nggak ngerata sebenarnya bang. Kita kan nggak ada perbedaan antara cabur satu sama cabur lain ya bang. Pas cabur satu orang berbondong-bondong mengekspos ini ke media sosial, ini semuanya. Satu yang ini kan harusnya rata semua bang, dari media sosial juga bang. Iya gitu. Apa itu yang mungkin diharapkan oleh seorang atlet ya dalam penghargaan itu. Iya itu. Nah, keinginan Mazir mungkin setelah tidak lagi menjadi seorang atlet, pekerjaan yang jelas itu tadi ya, sebagai seorang PNS ya. Sebagai PNS, itu harapan Mazir banget bang, karena Mazir sudah usia 32 sudah bang. Soalnya kalau dalam PNS kan umur 35 ya banyak. Maka Mazir berharap jangan medali di Asian Games ini bisa mengangkat Mazir sebagai PNS di Kemenpora atau di daerah mana, di daerah dia pun. Nah, apa yang ingin Mazir sampaikan ke atlet lain, ke adik-adik junior terhadap prestasi yang Mazir terakhir ini? Yang Mazir sampaikan kepada adik-adik junior atau cabur lain, tetap semangat dalam latihan, tetap ikuti arah pelatih, semua pantang menyerah dalam berlatih, karena kita pengen menjadi yang terbaik dari yang baik dari teman-teman kita, dan pengen menjadi yang terbaik di kancah internasional. Kita harus berlatih giat dan mengurangi rasa malas-malas kita saat latihan, dan mengurangi masa keremajaan kita bang. Soalnya Mazir dari remaja sampai istri nggak ada main, makanya masuk master bang. Jadi masa mainnya nggak ada. Dan dunia olahraga pun bisa merubah hidup kita masing-masing ya? Iya, sangat merubah bang. Mazir 100% merubah karena olahraga ini loh bang. Kalau tidak mungkin ya seperti yang Mazir bilang tadi. Iya. Sedih dengar ya bang. Nah, dengan ini pernah nggak Mazir dalam latihan yang mungkin
terniat untuk berhenti di tengah jalan sebelum mencapai prestasi? Ya, Majer dulu 3 kali mau berhenti loh bang. Karena pertama Majer nggak sanggup karena latih dayung kan seluruh cabur juga bang. Angkat besi kita lakuin juga bang, angkat atletik kita lakuin pula. Habis itu berenang kita lakuin pula. Jadi semua cabur kita padukan di dayung itu bang. Jadi itu yang bikin Majer tuh capek. Karena olahraga dayung kan bukan hobi sebenarnya bang. Majer pun nggak hobi sebenarnya bang. Misalnya kalau hobi kan kayak cabur takraw, badminton, voli itu kan hobi kita bang. Kalau dayung kan nggak ada hobi apa dayung kan nggak ada bang. Hobi dayung. Menonton ya. Menonton. Cuma Majer dayungnya sangat sangat menghasilkan tuh ya di dayung ini emang sangat menghasilkan banget. So, kalau kita betul-betul di dayung betul-betul latihnya gigi, kita cepat merubah nasibnya dari cabang lain Majer asal bang. Kayak Majer asal. Soalnya Majer pernah berteman sama cabang lain bang. Masuk kita sama bareng. Nah dia masuk ke kabupatennya susah bang. Majer malah langsung ke Riau, langsung ke timnas. Dia masukkan tim kabupatennya dia sulit masuk di cabur itu bang. Mereka Majer dengan berharap masuk di cabur dayung ini karena betul-betul nyata bang hasilnya gitu. Apa yang membuat Majer kembali semangat untuk latihan? Karena motivasi dari Kak Amin bang, dari pelatih Majer yang pertama kan Kak Amin bang. Dia terus mengasih support Majer. Kata dia, kamu tuh harus bisa merubah hidup kamu, kata kami tuh bang. Karena saya ambil kamu dari tong sampah, masih ingat bang kata-kata dia tuh. Saya ambil kamu dari tong sampah, katanya. Tapi di hati saya kamu tuh ada emas, kata-kata pelatih saya. Tapi itu kata-kata yang sangat Majer ingat sampai sekarang nih bang. Jadi Majer apabila Majer itu mau mulai malas bang, Majer ingat kata-kata kami itu dan belajar dari kata-kata sampah tuh. Kata kalau udah sampah udah menjadi emas tuh walaupun dia ditai katanya, dia tetap emas harganya katanya. Jadi kamu jangan berhenti nak. Itu yang terngiang terus. Iya, terngiang terus nah. Udah 3 kali mau berhenti, terus dikasih semangat lagi bang. Kamu dari orang nggak berada, katanya. Kamu orang tua kamu nggak ada. Jadi kalau nggak kamu merubah nasib kamu sendiri, jadi siapa yang kamu bisa andalkan nanti? Alhamdulillah apa yang beliau inginkan juga tercapai. Majer pun juga merubah hidup Majer. Iya, alhamdulillah. Baik, mungkin terakhir Majer, ini kan tak terlepas dari dukungan anak dan istri. Iya. Apa yang ingin Majer sampaikan terhadap mereka? Ya. Sebelumnya Majer, terima kasih kepada istri dan anak-anak Majer yang selalu mensupport Majer dalam suka, dalam duka, pengertian hari ke hari, yang selalu mendukung Majer, mensupport Majer walaupun berjauhan. Majer mengucapkan terima kasih kepada istri dan anak-anak saya. Baik Majer, terima kasih Majer sudah hadir di podium. Semoga apa yang Majer jalankan ke depan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin sukses dan setidaknya bisa menularkan kepada adik-adik kita yang berada di cabang olahraga lain, terutama cabang olahraga lain. Dan itu inspirasi kita pada hari ini bahwa cabang olahraga mampu merubah kehidupan kita sendiri, seperti mana yang disampaikan oleh Majer, dari orang yang tidak berguna kemudian berjuang sendiri, akhirnya beliau bisa mewujudkan mimpi orang-orang terdekat beliau, dan bahkan beliau sudah mempunyai usaha dan mempunyai kebun untuk beliau dan anak-anak di hari tua nanti. Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi kita semua. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.